Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Sulistiawati Sri Mulyani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait asuhan keperawatan pada Tuan S dengan diagnosa medik kronik kidney disease ataupun CKD di ruang Asoka RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Jadi pasien ini bernama Tuan S, umurnya 48 tahun, pendidikan terakhirnya SMP, pekerjaannya buruh harian, alamatnya di Sidoarjo, Cilacap. Keluhan utamanya itu nyeri di perut, melilit. Riwayat penyakit sekarangnya pasien datang ke rumah sakit kontrol CKD dengan keluhan nyeri perut melilit, sengkil, diare 3 kali cair, badan lemas, sulit tidur, serta kadang batuk. Riwayat penyakit dahulunya, pasien mengatakan mempunyai riwayat diabetes mellitus dan hipertensi. Untuk riwayat penyakit keluarganya tidak ada. Jadi CKD ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama ada intrarenal ataupun infeksi ataupun peradangan, prerenalnya vaskuler ataupun hipertensi dan diabetes mellitus, intrarenalnya zat toksik dan postrenalnya itu obstruksi saluran kemih, maka di situ ada terjadilah CKD. Dari CKD ini menekan saraf perifer, nyeri pinggang, hipersensitivitas terhadap sinyal nyeri, kemudian saya mengambil diagnosa nyeri akut. Yang kedua ada sekresi eritroitis menurun, produksi Hb juga menurun, oksihemoglobinnya menurun. Di sini saya mengambil diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Untuk analisa datanya, di sini pasien mengeluh nyeri di bagian perut melilit, P-nya proses penyakit, Q-nya ditusuk-tusuk, R-nya abdomen, skalanya 5, T-nya hilang timbul. DO-nya itu pasien terlihat meringis, tensinya 100/105, nadinya 95 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Di sini saya mengambil diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua, di sini pasien mengatakan lemas, DO-nya pasien terlihat lemas dan pucat, Hb-nya 8,9 menurun, kakinya sedikit bengkak, trombositnya 116.000 menurun, kreatininnya 8,54 meningkat, ureumnya 90,65 meningkat. Di sini saya mengambil diagnosa perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Yang ketiga, di sini ada pasien mengatakan pos pemasangan selang untuk HD ataupun CDL, DO-nya pasien tampak terpasang CDL, tampak ada balutan. Di sini saya mengambil diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Terus selanjutnya ada rencana keperawatan, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Yang kedua yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan perfusi perifer membaik dengan kriteria hasil, pucat menurun, edema juga menurun. Yang ketiga ada setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi teratasi dengan kriteria hasil, bengkak menurun, dan nyeri menurun. Untuk intervensi keperawatannya untuk, yang pertama ada manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor memperberat dan meringan nyeri, memberikan terapi nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, anjurkan teknik nonfarmakologis, dan kolaborasi analgetik. Yang kedua ada perawatan sirkulasi, monitor tingkat ketidaknyamanan, observasi tanda-tanda peningkatan serum Hb harian, berikan transfusi darah, monitor terjadinya demam, berikan obat pengurang nyeri, serta berikan dukungan emosional pada pasien dan keluarga. Selanjutnya ada perawatan luka, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi, lepaskan balutan dan plester secara perlahan, cukur rambut di sekitar luka, bersihkan dengan cairan NaCl, bersihkan jaringan nekrotik, pasang balutan sesuai jenis luka, pertahankan teknik steril dan melakukan perawatan luka, ganti balut sesuai eksudat dan drainase, kolaborasi pemberian antibiotik. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Yang pertama ini ada mengidentifikasi lokasi nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat nyeri, memberikan teknik nonfarmakologis, memfasilitasi istirahat dan tidur, menganjurkan teknik nonfarmakologi, dan mengkolaborasi analgetik. Di sini pasien mengatakan masih terasa nyeri di perut melilit,
P-nya proses penyakit, Q-nya ditusuk-tusuk, R-nya abdomen, skalanya 5, hilang timbul. Pasien mengatakan memahami teknik relaksasi napas dalam untuk meredakan nyeri. O-nya pasien terlihat kooperatif, tensinya 100/105, nadinya 95, RR-nya 20, masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi. Yang kedua ada monitor tingkat ketidaknyamanan, terus mengobservasi tanda-tanda peningkatan serum Hb harian, memberikan transfusi darah, memonitor terjadinya demam, memberikan obat pengurangan nyeri, dan memberikan dukungan emosional pada pasien dan keluarga. Untuk evaluasi, S-nya itu pasien mengatakan masih terasa lemah, pasien terlihat kooperatif, tampak berbaring di tempat tidur, hanya masalah teratasi sebagian, muka pucatnya dari awalan 3 ke 4, kerusakan jaringan dari 3 ke 4, edema dari 3 ke 4, lanjutkan intervensi. Ini yang terakhir, memonitor karakteristik luka, memonitor tanda-tanda infeksi, melepas balutan dan plester secara perlahan, mencukur rambut di sekitar daerah luka, membersihkan dengan cairan NaCl, membersihkan jaringan nekrotik, memasang balutan sesuai jenis luka, mempertahankan teknik steril, mengganti balutan sesuai jumlah episoda, dan mengkolaborasi pemberian antibiotik. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan terpasang CDL, untuk HD, pasien terlihat kooperatif, tampak berbaring di tempat tidur, masalah teratasi sebagian, bengkak akhirnya 4, nyeri berakhir 4. Lanjutkan intervensi. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.